Allahumma salli ala Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat diberi umur panjang, nikmat kebahagiaan, terutama nikmat keimanan dan Islam. Ma'asyiral muslimin, kita hidup di dunia ini terbatas dan dibatasi oleh waktu yang namanya maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, dha'iqah, berproses, al maut, menuju kematiannya. Jadi sekarang kita lagi berproses menuju kematian kita. Namun tidak usah khawatir. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati kita agar maut yang kita hadapi nantinya berujung kepada dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad? Apa nasihat Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita? Man faraqur ruhul jasad wa huwa bari'un min talatin. Barang siapa firaq terpisah antara ruh dan jasadnya alias mati, wa huwa bari'un min talatin, dan ia terbebas dari 3 hal, dakhalal jannah, dijamin oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa ketiga hal itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Rasul. Yang pertama,
minal kibri, kita harus terbebas dari sifat sombong. Yang kedua, wal hululi, kita harus terbebas dari sifat hulul, khianat. Dan yang ketiga, wadaini, kita harus terbebas dari hutang. Ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah dapat masuk ke dalam surga, kita harus terbebas dari ketiga hal itu. Yang pertama, minal kibri, sombong. Apa yang kita sombongkan? Hidup aja kita tidak punya. Hidup kita ada batas waktunya. Terus apa yang mau kita sombongkan? Banyak sejarah-sejarah masa lalu, orang raja yang sudah sombong dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun. Sombong karena apanya Fir'aun? Sombong karena pangkat dan jabatannya, sombong karena kekuasaannya, namun oleh Allah dibinasakan. Yang kedua, ada sombong karena harta kekayaannya, Qarun, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sombong karena kecerdasannya, sombong karena keilmuannya, sombong karena kepintarannya, kaum Ad, Tsamud, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila di dalam hati kita ada setitik kesombongan, kita dilarang untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga barang siapa yang ada di dalam hatinya setitik, seatom dari kesombongan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah bisa masuk surga, jauhi sifat sombong. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wal hululi, dari sifat khianat. Khianat dalam ini berkaitan dengan harta, khianat dalam organisasi, formal maupun informal. Apa itu hulul? Korupsi, mengambil harta dengan tidak ada hak di situ, tanpa ada hak, itu namanya hulul. Diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, la taghullu, janganlah kalian khianat, janganlah kalian korupsi, janganlah kalian mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan oleh agama. Fa innal hulula narun, maka sesungguhnya orang yang berbuat hulul narun, dijamin masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa arun, dijamin kehinaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ashabihi, bagi pelaku hulul, bagi pelaku pengkhianat. Di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita dijauhkan dari sifat hulul. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, wadaini, hutang. Jadi nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seseorang mukmin yang sudah meninggal akan tertahan dari masuk ke dalam surganya Allah bidainihi, karena hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutangnya dilunasi atas namanya. Pernah dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah, ada sahabat meninggal dunia,
oleh para sahabat lainnya, dibandikanlah jenazahnya, dikafanilah, diberi wangi-wangian, dan diletakkan di tempat yang mulia agar disolati oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang untuk mensolati si mayit, nanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Ya Jabir, apakah mayit ini masih punya tanggungan hutang?" "Naam ya Rasul." "Berapa?" 2 dinar ya Rasul. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Yang semula ingin mensolati, Kanjeng Nabi Muhammad tidak mau untuk mensolati si mayit yang punya tanggungan hutang. Namun ada salah satu sahabat tampil dengan gagah di depannya Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, biar saya yang tanggung hutangnya yang 2 dinar itu ya Rasulullah." Nama sahabat ini adalah Qatadah. "Benar ya Qatadah?" "Naam ya Rasulullah, saya yang akan tanggung." Setelah ditanggung, ijab qabul sudah berpindah, hak hutang ditanggung Qatadah. Oleh sebab itu, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mensolati si mayit. Namun keesokan harinya, Kanjeng Nabi Muhammad ketemu sama sahabat Abu Qatadah ini. "Ya Qatadah, apakah engkau sudah bayar hutangnya yang 2 dinar?" "Belum ya Rasulullah." Pantesan kulitnya si mayit nyinyir karena api neraka. Ketemu kedua harinya, ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Qatadah, apakah engkau sudah lunasi hutangmu?" "Naam ya Rasulullah." Pantesan kulitnya bagus dan halus, menandakan lambang bahwa hidupnya di alam sana dimasukkan dalam raudhah min riyadil jinan. Ma'asyiral muslimin, dari ketiga hal itu, mari kita semangat untuk menyongsong hari kematian kita agar kita terbebas dari kibir, kesombongan. Yang kedua, ghulul, pengkhianatan. Dan yang ketiga, dain, dari hutang. Kalau kita taat sama nasihatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dijamin oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, setiap umatku dijamin masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Lantas sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasul? Siapa yang tak mau itu ya Rasulullah?" Qal, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah, man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, pastilah dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang berkhianat, bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka dia sungguh-sungguh tidak mau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bermohon kepada Allah di hari yang mulia ini agar apabila di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa sombong, ada jiwa-jiwa pengkhianat, ada jiwa-jiwa penghutang, minta kekuatan kepada Allah agar kita dibebaskan dari ketiga hal itu, agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wal asr innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.